Saya ngecek soal. Udah ya? Udah nih ya? Sudah dokter bilang dengar bu. Udah ya? Mulai ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Puri Cinere, sobat IG dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama kita dari Rumah Sakit Puri Cinere. Hari ini pas banget hari Jumat tanggal 29 Oktober. 29 Oktober hari apa yo? Bukan hari Jumat ya. Hari ini bertepatan dengan Hari Stroke Sedunia. Kami dari Rumah Sakit Puri Cinere mau ngobrol-ngobrol nih, mau berbagi informasi, sekaligus nanti ada sesi sharingnya tentang stroke. Jadi segala sesuatu seputar stroke tentu saja bersama narasumber. Sebelum kita ketemu sama narasumbernya, sedikit tentang stroke seperti para sahabat Puri Cinere dan para sobat Instagram dimanapun berada. Seperti kita ketahui, stroke itu sangat dekat dengan keseharian kita, kehidupan kita sehari-hari. Seperti saat ini bahkan stroke itu saking banyaknya kasus stroke di Indonesia, bahkan di dunia. Karena kalau di dunia dia merupakan penyebab nomor 1 kematian di dunia, di mana 1 dari 4 orang itu menjadi penyandang stroke, yang menurut data saking banyaknya tuh ya, ada sekitar 13 juta kasus baru setiap tahunnya, di mana hampir separuhnya itu dia meninggal karena stroke. Jadi itulah mengapa saat ini kita mengangkat tema tentang bertepatan dengan Hari Stroke Sedunia dengan moto Don't be the one. Jadi para ahli stroke mengatakan don't be the one. Jadi jangan sampai nauzubillah ya kita menjadi penyandang stroke gitu. Jadi sebelumnya semoga kita semua saat ini, baik yang ada di sini maupun teman-teman dan para sahabat Puri Cinere yang ada di rumah atau di jalan atau di tempat lain, semoga insya Allah kita selalu diberikan kesehatan. Nah, stroke itu sendiri banyak faktor sebenarnya yang bisa menyebabkan stroke, dari mulai pola makan yang nggak sehat, terus males atau istilah anak zaman sekarang mager, ditambah lagi pandemi nggak aktivitas, jadi banyak deh faktor resikonya. Oke, tanpa berpanjang lagi, segera kita undang narasumber kita, yaitu Dr. Agustinus Sujatmiko, spesialis saraf, yang akan menjelaskan kepada kita stroke itu apa dan lain sebagainya. Nanti teman-teman juga yang ikut live di sini bisa langsung tanya jawab, bisa ketik aja di chatnya, nanti insya Allah kita jawab satu-satu. Oke, kita ketemu Dokter Agustinus Sujatmiko atau yang lebih dikenal dengan Oke. Dokter Eko. Ya, selamat siang Dokter Iren. Selamat siang, Dok. Iya, Ya. Sebelumnya kita sama-sama mengucapkan Hari Dokter Indonesia dulu ya, Dok. Tanggal 24 kemarin kebetulan Hari Dokter Indonesia. Ya. Dan sekarang tanggal 29 Hari Stroke Sedunia. Gimana dokter kabarnya? Sehat ya, Dok? Insya Allah ya. Ya, baik. Ya, Oke. sehat, Dokter Ya. Iren. Ya, sudah bergabung bersama kita Dr. Agustinus Sujatmiko atau yang lebih dikenal dengan Dr. Eko. Nanti teman-teman yang live atau yang baik di jalan maupun dimanapun bisa langsung tanya. Dr. Eko akan menjelaskan apa sih stroke, faktor resikonya apa aja, terus bisa sembuh nggak sih gitu. Kalau udah sembuh bisa kembali aktivitas nggak sih, itu yang sering ditanya dan lain sebagainya. Ya, untuk Dr. Eko silakan Dok. Ya, terima kasih Dokter Iren. Ya, Dok. Saya lepas ini biar jelas ya. Gak apa-apa ya, lepas sebentar ya. Ya. Pertama saya ucapin kepada ibu bapak dan ibu-ibu yang menyempatkan diri bergabung dengan kita pada siang ini, saya ucapkan terima kasih.
kepada Ibu Ina, ya, salah satu penyintas stroke yang bisa survive, ya. Saya ucapkan juga selamat siang dan bergabung nanti sebagai host penyintas stroke-nya. Ya, pada hari ini tanggal 9 Oktober itu merupakan suatu hari stroke sedunia. Tadi temanya memang sebetulnya save minutes and save life. Kalau dalam bahasa tadi, ketika waktu itu berharga, wah itu bahasanya puitis sekali itu. Ketika Kayak kita judul lagu sendiri ya, tadi Dok? saya akan jelaskan mengenai stroke itu sendiri. Apa itu stroke ya? Ya. Stroke itu suatu namanya serangan ya, dengan ditandai suatu sekumpulan gejala yang menyebabkan gangguan defisit vokal. Nanti saya jelaskan defisit vokal ataupun defisit global. T-nya itu tiba-tiba, ya selalu tiba-tiba. Tadinya nggak ada apa-apa, dengan ada serangan berubah itu ada kelainan. Dapat menyebabkan risiko itu bisa kecacatan yang permanen, bahkan bisa menyebabkan risiko kematian. Onsetnya lebih sama dengan 24 jam. Ya, karena itu kelainan ini disebabkan oleh karena gangguan pembuluh darah di otak. Jadi sesuai dengan tema kali ini adalah save minutes, save life. Bahasanya penting sekali sebetulnya, karena ini adalah stroke adalah suatu kegawatan medis. Dan kita harus segera paham tentang apa itu stroke dan gejalanya, sehingga kita bisa memberikan pengobatan secepatnya. Jadi istilahnya save minutes, save life, itu yang menjadi tema World Stroke tahun 2021 ini. Jadi itu jadi stroke yang menyangkut tadi saya sebutkan defisit vokal, defisit global itu gejala-gejala yang timbul. Nah, ini penting Dokter Irene kalau kita pengen tahu, pengen menangani secepatnya. Pertama kali kita harus tahu gejala-gejala stroke itu apa. Sebetulnya udah dari Menteri Kesehatan sendiri udah membuat sesuatu yang sangat simpel dan mudah dimengerti, yaitu segera ke rumah sakit. Atau kalau di Inggris itu fast. Jadi face, arm, fist, and time. Time call. Ya. Tetapi di Indonesia lebih bagus lagi ini. Segera ke rumah sakit. Segera ke RS. Gitu ya. Itu Apa merupakan suatu gejala-gejala. Ya. Se-nya itu senyum yang tidak simetris atau mulutnya mencong. Oke. Dan gangguan tersedak kalau minum air. Ya. D-nya gerakan motorik yang terganggu, baik lemah pada satu sisi tubuh secara tiba-tiba. Ra-nya adalah masalah bicara. Bicaranya itu bisa bicaranya pelo, atau bicara yang tidak susah dimengerti, atau bahkan tidak bisa bicara sama sekali. Itu segera Ra-nya. Ke rumah sakit, ke-nya adalah kesemutan atau kebas satu sisi anggota tubuh yang sifatnya adalah tiba-tiba. Ra-nya itu ada R, ada rabun atau gangguan penglihatan satu sisi juga tiba-tiba. S-nya adalah sakit kepala yang mendadak hebat disertai dengan muntah tanpa mual, atau gangguan keseimbangan atau gangguan tidaknya ada koordinasi di dalam motorik. Jadi segera ke RS. Penting sekali kalau kita sudah mengetahui gejala, kita harus membawa secepat mungkin ke fasilitas kesehatan yang lengkap. Satu, yang mempunyai dokter spesialis saraf atau bedah saraf, dan peralatan-peralatan yang mendukung untuk tindakan diagnostik. Dan rumah sakit Cilir itu sudah memiliki semuanya, itu emergensinya juga siap, ambulan juga siap 24 jam, pemeriksaan dokternya di situ 24 jam juga siap, dan dokter saraf bedah sarafnya juga siap dalam 24 jam. Hal ini untuk mendukung tadi save minutes, save life. Dengan harapan, karena waktu itu sangat berharga, keterlambatan berapa menit itu akan mengganggu
atau kerusakan jaringan otak dan kerusakan sel neuron di otak itu makin bertambah. Dan itu akan mengganggu juga proses penyembuhan di kemudian hari. Kira-kira gitu, Dokter Ira. Oke, ya dok. Jadi intinya stroke itu semua serba mendadak ya dok. Sakit kepala tiba-tiba, Ya, terus serangan namanya. Ya, dia lemes, kesemutan, terus betul. yang paling parah Betul. tiba-tiba rabun gitu. Ada nggak sih dok Ya, tanda-tandanya selain yang tadi udah disebutin ya? Apa aja sih yang mesti ya, diperhatiin nih? Kita nih ya, kan eh, nggak juga yang kesemutan tiba-tiba oh stroke nih, karena kan banyak banget nih dok ya sekarang. Justru tuh ya, yang mitos-mitos yang beredar di masyarakat, tapi justru mitos itu tuh yang dipercaya sama masyarakat gitu loh. Jadi ya ya, kita mesti ini nih, mesti apa ya, mesti edukatif nih ceritanya nih, gitu. Jangan sampai nanti ya, semua kesemutan dianggapnya stroke gitu ya dok ya. Padahal habis duduk ya, lama tuh biasanya ya, kesemutan juga tuh dok. Kira-kira apa ya dok ya, ya. yang sangat Jadi tadi, mengarah ke situ? jadi tadi itu tanda gejala-gejalanya segera ke rumah sakit. Tadi dikatakan tiba-tiba, biasanya defisit vokal bisa separuh tubuh. Jadi separuh tubuh terkena, misalnya kesemutan juga separuh tubuh terkena. Dan tadi defisit global, ada penurunan kesadaran. Tapi yang penting kalau ada gejala-gejala seperti itu, karena adalah waktu itu penting. Jadi misalnya kita ada, tadinya kita tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada keluhan seperti itu, kesemutan satu sisi, tiba-tiba, lebih baik kita segera, istilahnya, cepat mencari pengobatan. Karena time is sangat penting. Waktu yang dibutuhkan sebetulnya eh, untuk penyembuhan itu ya, untuk dari gejala sampai ke rumah sakit itu 3 sampai 4,5 jam. Apalagi Oh, di Jakarta ya, di Jakarta dengan situasi yang macet atau apa. Jadi 2 jam itu harus sampai ke sarana hasil. kesehatan yang lengkap. Gitu ya. Oh, Ya. Kemudian 2,5 jam diharapkan kemampuan untuk mendiagnosa. Karena stroke itu kan dibagi dua. Ada sumbatan, ada perdarahan. Gejalanya juga beda. Hampir sama. Tadi menunjukkan seperti segera ke rumah sakit dan segera ke RS. Tapi yang gangguan seperti perdarahan itu biasanya kadang-kadang disertai dengan sakit kepala hebat, muntah tanpa mual, kadang-kadang bisa juga timbul suatu kejang, ya. Dan itu sifatnya mendadak dan harus segera dilakukan tindakan segera. Jadi penting sekali tadi saya katakan, walaupun gejalanya tadi penting, saat ini yang penting adalah mengetahui gejala stroke sehingga kita dapat memberikan pengobatan secepatnya terhadap keluarga pasien atau teman sejawat kita, teman-teman kita. nah Itu tuh. gini dok. Jadi yang penting, Ya. nah, Iya tadi kan dokter bilang tuh kita punya waktu target ya dok ya, target dari mulai orang ya, kena gejala-gejala yang disebutkan sampai dia bisa menuju fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau misalkan eh, macet atau ketidaktahuan, ada nggak sih dok di rumah tuh yang bisa dilakukan sebagai kita nih orang awam gitu ya? Ada nggak sambil nunggu proses, mungkin nunggu ambulannya dateng atau nelpon dulu ke ya, rumah sakit? Apa sih dok yang mesti kita lakukan dok? ya. Yang penting adalah tadi kan time is call. Jadi telepon ke rumah sakit secepat mungkin. Minta Oh, jadi bantuan intinya tetap dari itu ya tim dok rumah ya? sakit. Jangan buru-buru ditusuk, di ini. Aduh, jangan deh. Langsung aja karena kita misalnya ya kalau misalnya dia pakai pakaian ketat dilonggarin supaya Iya, iya, iya. prinsipnya adalah ABCDE airway supaya nafasnya jadi lega gitu. Dan yang penting itu dulu deh. Call, panggil ambulans secepat mungkin untuk dibawa ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang lengkap untuk penanganan stroke. Gitu. Jadi nggak usah dilakukan apa. Yang penting ya salah satunya misalnya
dilonggarin. Kalau punya oksigen ya lebih bagus kasih oksigen yang penting pertama kali. Tapi kalau nggak punya ya udah, yang penting calling segera dibawa ke rumah sakit. Oke, jadi setiap detik berharga banget ya dok ya buat penyelamatan Betul, pasien stroke ya betul, dok ya. Itu termasuk betul. membantu Ya. menurunkan angka kematian juga ya dok ya pastinya ya. Akhirnya akan seperti itu. Sebetulnya targetnya tidak hanya menurunkan angka kematian ya, jadi Oke, istilahnya ya ya kualitas ya ya. hidup di kemudian harinya. Semakin cepat kita melakukan suatu tindakan, diharapkan nanti kualitas hidup untuk penyembuhannya juga akan semakin cepat, sehingga kualitas hidup bagi pasien ini makin meningkat. Gitu. Oke, baik-baik dok. Sambil nunggu beberapa pertanyaan yang masuk nih dok. Ya. Sebenarnya stroke itu selama ini bisa terjadi pada semua usia apa gimana sih dok? Selama ini kan yang kita tahu atau mitos yang beredar stroke itu Ya. usia tua gitu ya, sekitar 50 tahun ke atas. Pokoknya identik dengan penyakit tua tuh Ya. dok. Nah, kira-kira dok, Hmm. stroke itu bisa kalau mitos dan fakta, apakah stroke itu cuman bisa Ya, jadi sebetulnya untuk penanganan stroke itu kita harus tahu tentang faktor risiko stroke. Ya, oke, ya faktor ya risiko stroke itu ada dua, yang bisa dirubah maupun yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu genetik, usia, jenis kelamin, atau ya. riwayat stroke sebelumnya, ras, itu juga bisa dirubah. Nah, tadi menyangkut masalah usia, memang dikatakan kalau usia kita sekitar 55 tahun, Ya. angka kemungkinan stroke-nya akan 2 kali lipat. Jadi dulu kan stroke itu selalu usia muda. Dan saat ini, stroke-stroke pada usia-usia muda juga banyak sekali. Jadi selain faktor-faktor yang tidak dirubah, faktor lifestyle tentunya nanti akan berpengaruh. Jadi saya sebutkan dulu ya, faktor-faktor yang tidak bisa dirubah tadi adalah Ya, tadi apa aja tuh usia, dok? jenis kelamin, ya dikatakan memang laki-laki sering menderita stroke, tapi angka kematiannya banyak pada perempuan. Kemudian ras, suku-suku ras ya, jadi negroid sama Asia itu tuh lebih tinggi kemungkinan stroke daripada golongan Kaukasia. Kemudian juga masalah genetik memang nggak bisa dirubah. Kalau misalnya di keluarga kita ada yang menderita stroke, kemungkinan besar kita juga akan terkena stroke. Nah, kemudian masalah selain genetik adalah faktor yang sebelumnya pernah kena stroke. Itu kita harus Oh, hati-hati juga, karena itu juga. jadi kalau udah pernah kena stroke, Nah, itu sekarang bakal ada serangan berikutnya, dok? kemungkinan terbesarnya bisa terjadi lagi. Gitu. Oh, Karena iya, kan iya, ada iya. faktor risiko. Selama Ya, faktor risiko yang lainnya yang bisa dirubah, misalnya hipertensi, kolesterol, gula darah, kemudian merokok, itu adalah suatu faktor risiko yang bisa dirubah. Itu penting sekali ya, bahasanya untuk supaya tidak terjadi lagi faktor-faktor yang bisa dirubah itu kita selamatkan, kita maintenance dengan baik. Gitu. Kira-kira gitu dokter Ida. oke. Dok, ini udah ada pertanyaan nih. Yang bertanya, stroke itu bisa sembuh nggak sih, dok? Iya nih, banyak juga nih di masyarakat bertanya. Kalau sudah stroke, ya Ya, udah selesai gitu, nggak sembuh lagi, bakal susah jalannya, bakal nggak bisa beraktivitas, bakal nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana tuh, dok? Terhadap mitos-mitos yang ya, seperti itu, dok? ya. Tadi saya katakan bahasanya stroke tergantung dari kenapa bisa stroke. Salah satunya adalah faktor risiko. Memang ada stroke yang bisa kembali lagi namanya bukan CIA, Transient Ischemic Attack. Dalam waktu 24 jam dia kembali lagi. Ya. Tetapi kalau orang udah terkena, tadi dikatakan bahwasanya penyebab kecacatan terbesar adalah stroke. Ya. Penyebab kecacatan terbesar adalah stroke. Jadi yang penting adalah penanganan yang pertama tadi sehingga tidak timbul kecacatan yang mengganggu. Jadi kalau angka kesembuhan itu misalnya ya fungsional kita mengatakan kita nggak bisa kembali 100%, tapi secara fungsional kita masih bisa
melakukan, penilaiannya adalah activity daily living. Apa yang kita bisa kerjakan sehari-hari, tetap kita bisa laksanakan. Jadi optimalisasi. Jadi jangan takut para insan stroke, bahasanya stroke kita tidak berarti di masyarakat, tetap kita bisa berguna di masyarakat. Dan yang penting adalah sebetulnya adalah dukungan dari keluarga. Oh, ya. Itu penting. Ya. Jadi itu paling penting menurut saya, dukungan dari keluarga. Karena pada penderita stroke itu kadang-kadang emosinya terganggu, ya. Kemudian kestabilan emosinya terganggu. Jadi kalau tidak ada suatu dukungan dari keluarga, penyembuhan untuk rehabilitasi juga akan terganggu. Penyembuhan untuk meningkatkan supaya mencegah faktor risiko juga akan terganggu. Jadi yang penting menurut saya adalah dukungan keluarga. Itu juga sangat penting untuk supaya kita katakan bahasanya stroke itu bisa disembuhkan dalam tanda kutip ya dalam arti ini. Yang penting tetap bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi targetnya bukan target. Targetnya kenapa dok? No? Ya, yang penting targetnya adalah seoptimalisasi mungkin kita berguna kembali ke fungsi semula dengan melihat yaitu aktivitas kita sehari-hari, kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Ada penilaiannya yaitu activity daily living sama instrumen activity daily living. Jadi kemampuan dia misalnya sehari-hari dia misalnya belanja, sisir, mandi itu bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu sebenarnya target optimal. Dok, tadi kan dokter tuh di awal sempat ngomong TIA ya, gitu. Nah, itu sama nggak sih dok sama stroke ringan? Kadang kan ada pasien tuh yang, orang tua saya pernah stroke, tapi stroke ringan, nggak apa-apa gitu, sebentar udah balik gitu, atau cuman stroke ringan aja nggak butuh dirawat. Nah, gimana tuh dok? Stroke ringan, tapi kan tetap stroke ya dok ya. Terus di awal dia ada gangguan. Nah itu gimana tuh dok? Bedanya apa sih dok? Terus kedepannya itu bagaimana dok? Jadi apa yang disebut dengan TIA atau stroke itu bedanya cuma waktu. Di mana dalam 24 jam orang TIA akan kembali lagi. Orang menyebutkan suatu stroke ringan. Tapi TIA dan stroke adalah suatu keadaan sudah adanya gangguan pembuluh darah di otak. Yang penting sebetulnya apapun yang terjadi, apakah TIA, apakah itu stroke, kita harus mencegah. Namanya secondary prevention akhirnya. Mencegah. Kenapa bisa terjadi serangan itu? Salah satunya adalah faktor-faktor risiko lagi kembali. Kita perbaiki faktor risiko yang kemungkinan ada pada penderita stroke. Apakah hipertensinya, apakah kolesterolnya. Sebetulnya nanti pengendaliannya adalah dengan istilahnya adalah cerdik. Cerdik itu cek evaluasi rutin tekanan darah kita, nadi kita, gula darah kita, kolesterol kita yang merupakan faktor risiko. Ya. Kemudian ya tidak usah menyangkan asap rokok namanya. Tidak menyangkan asap rokok. R-nya adalah rutinitas dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Jadi 30 menit berjalan selama seminggu 5 hari. Jadi 30 menit lah itu sudah cukup untuk supaya rutinitas. Kemudian D-nya itu adalah diet. Kalau kita misalnya udah punya hipertensi, dietnya dikurangi. Kalau kita punya diabetes, gulanya dikurangi seperti itu diet. Ini adalah istirahat yang cukup. Kita 6 sampai 7 jam. K-nya itu adalah yaitu kendalikan stres. Karena stres itu juga merupakan suatu pemicu terjadinya penyakit-penyakit yang lain, hipertensi, kolesterol, LDL-nya bisa naik, seperti itu. Jadi cerdik istilahnya. Jadi cek evaluasi rutin, enyahkan asap rokok, rutinitas berolahraga, diet, sama itu masalah kendalikan stres. Jadi prinsipnya hidup sehat lah ya dok ya, modifikasi lifestyle ya dok. Betul. Ya. Terus jangan mager ya dok ya. Soalnya sekarang zaman pandemi dok. Kadang-kadang
mager, oh Betul. mau keluar ah takut gitu di luar gitu. Padahal sebenarnya banyak cara ya dok ya untuk bisa gerak ya dok ya, nggak Betul. harus keluar rumah ya dok Ya, ya. Dok, ada pertanyaan lagi nih ya, dok. Untuk stroke, tadi kan ada dua ya dok, stroke yang penyumbatan sama ya. perdarahan. Nah, kalau yang untuk perdarahan nih dok, kalau seseorang sudah terkena stroke perdarahan, stroke perdarahan tuh berarti pecah ya dok, pembuluh darahnya ya di Ya. otak. Nah, butuh waktu berapa lama sih dok pemantauan pasien tersebut yang sudah terkena stroke perdarahan itu sampai dia bisa pulih lagi dok? Nah, itu gimana dok? Jadi namanya aja perdarahan berarti pembuluh darahnya pecah. Ya, Kenapa pembuluh darah pecah? Itu biasanya satu memang dia sudah ada pembuluh darah yang rapuh. Kita sebut sebagai aneurism atau arteri oke. vena malformation. Nah, AVM itu yang memang sebetulnya sudah dibawa ke kita. Bisa juga oleh karena tiba-tiba aliran darah yang meningkat atau hipertensi, tensi yang tiba-tiba mendadak tinggi. Dia akan pecah. Nah, semua penanganan stroke itu tergantung dari lokasinya di mana, ya. Lokasi tempatnya apa, karena itu berpengaruh juga nanti di kemudian hari. Misalnya lokasinya di daerah penglihatan, lokasinya di daerah memori, lokasinya di daerah area judgment, itu akan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi sesuai dengan bagian di otak. Kalau dikatakan berapa lama sih? Yang penting adalah apakah untuk pendarahan, apakah Ya. bisa dilakukan tindakan secepatnya? Dilakukan tindakan secepatnya. Istilahnya evakuasi darah. Ya. Oke. Makanya beberapa kasus pendarahan, begitu dia datang, problemnya misalnya ada suatu pendarahan di daerah subarachnoid, sehingga cairan otaknya membesar, membengkak, nah itu bisa kita lakukan tindakan secepat mungkin, mengevakuasi supaya tidak terjadi kerusakan otak yang lebih parah. Caranya macam-macam, ya. Misalnya di aneurisma, kita coil, seperti itu. Atau AVM, dilakukan suatu pembukaan titik arterinya, sistem pembuluh darah yang ngasih makan. Prinsipnya, misalnya ini ada suatu pembuluh, kita pakai ada guide pantauan juga. Pecah pembuluh darah mana yang dilakukan tindakan, mana yang tidak dilakukan tindakan. Bisa terjadi penyerapan apa tidak, kalau kecil kan bisa terjadi penyerapan. Gitu. Secara fungsional, penyembuhan dari kerusakan saraf itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Tapi kita tidak hanya menunggu, ya, jadi harus dilakukan. Stroke itu kalau kita itu adalah segera terapi, rehabilitasi, dan uh, untuk olah emosi serta kendalikan semua faktor risiko. Ya. Jadi prinsipnya itu. Jadi walaupun dia kena perdarahan, semakin cepat kita lakukan, misalnya pendarahan di daerah mana, motorik ya kita rehabilitasi untuk daerah-daerah motorik. Ya, seperti itu. Ya sekitar dikatakan 3 bulan itu untuk melihat evaluasinya. Itu dokter. Oke. Ada pengaruhnya nggak dok? Banyak sedikitnya darah di dalam otak itu terhadap kesembuhan pasien? Ya, betul, karena kita tahu bahasanya kepala otak itu kan terdiri dari ruang yang keras, ada suatu tengkorak. Jadi kalau di situ darahnya banyak, tekanan di darah situ akan menekan bagian lain. Ya, efeknya juga efek tekanan, juga terjadi juga selain efek tekanan adalah efek menekan terhadap pembuluh darah yang lain sekitarnya juga terjadi suatu daerah yang itu akan kekurangan oksigen. Ya, jadi besar kecilnya pendarahan juga akan berpengaruh. Lokasi darahnya juga berpengaruh. Apakah dia di dalam intraserebral, di dalam otak, atau di parit otak, atau di parit-parit otak ya. Jadi itu sangat berpengaruh juga. Jadi memang yang penting untuk kita curiga perdarahan misalnya kita kan datang curiga perdarahan, nah kita perlu suatu segera pemeriksaan sehingga kita bisa mengambil keputusan, oh ini paling bagus adalah pengobatan seperti ini. Oh ini harus dilakukan suatu tindakan seperti itu. Nih, oke dok. Dok, sebelum kita mengundang salah satu penyandang stroke, satu lagi nih dok. Di stroke itu kan menyebabkan kelemahan anggota gerak kita ya dok umumnya.
Bisa kanan, bisa kiri, bisa tangan, bisa kaki. Nah, banyak yang beredar ada sisi yang lebih parah dok. Jadi kalau misalkan stroke-nya di kiri itu nanti lebih lama sembuhnya atau kelainannya menyebabkan fatalnya lebih besar daripada yang di kanan. Itu gimana dok? Eh, Sisi kanan kiri Nah, yang terkena itu apakah berpengaruh atau enggak dok? jadi itu kan kalau sisi kiri sisi kanan tergantung otak bagian mana yang terkena Ya, ya. Misalnya kalau terkena otak kanan biasanya masih sisi kiri. Kita tahu memang ada teori-teori bahasanya otak kanan mempengaruhi emosi ya, mempengaruhi kalau sebelah kiri mempengaruhi judgment. Itu semua tergantung dari ya kebiasaan kita. Misalnya kalau kita memang terbiasa dengan sisi kanan, misalnya kita adalah right handed tangan kanan, ya. nah, kalau kanan saya kena ya pasti akan terganggu. Kalau kita left handed, kalau kena tangan kiri tidak terganggu. Jadi sebetulnya Sama aja ya untuk dok ya? melihat parah atau Ada tidaknya pilihan ya? ya tidak tergantung dari kemampuan masing-masing individu. Semua sifatnya adalah terapinya Oh, individu. Rehabilitasinya juga rehabilitasi individu. Pekerjaannya apa? Jadi kita akan kembali. Yang penting adalah kembali kerja. Namanya ya. occupational therapy. Ya. Ya, jadi nanti terapinya kan ada fisioterapi, terapi kalau terganggu di gangguan bicara ya kita lakukan terapi. Kalau dia nanti mau kembali kerja ya kita kembali lagi ke occupational therapy, kembali kerja seperti itu. Jadi sebetulnya memaksimalkan, mengoptimalkan apa yang dulu sudah dilakukan, setelah stroke kita bisa melakukan lagi. Gitu. Oke, baik dok. Jadi itu nggak benar ya dok ya, mau kanan mau kiri sama aja. Intinya mas stroke ya dok ya, harus diperbaiki apa yang bisa menyebabkan dia jadi stroke ya dok ya. Oke dok, ini ternyata ada yang nanya lagi dok. Mau tanya dok, kalau stroke yang gejala awalnya rabun atau penglihatannya berbayang, tapi katanya setelah 2 bulan fisioterapi, penglihatannya masih tetap rabun dan berbayang. Itu bagaimana dok? Ini Ya, agak-agak jelas juga. jadi Mungkin ini mungkin awalnya mungkin ini pertanyaannya maksudnya udah kena stroke, terus penglihatannya rabun dan berbayang, sudah terapi, sudah fisioterapi, tapi masih berbayang juga, belum pulih. Gimana dok kondisi yang seperti itu? Sarannya apa nih dok? Sudah pernah ya kena jadi gangguan penglihatan, gitu dok. ya jadi kan kalau rabun itu adalah di area-area penglihatan, area penglihatan di bagian belakang dari otak. Sedangkan kalau berbayang itu adalah area di mana gerakan bola matanya terganggu. Itu biasanya area-area di daerah batang otak. Ya kemungkinan dia pernah 2 kali stroke. Stroke pertama di daerah area penglihatan, stroke kedua ada di daerah batang otak. Di batang otak itu adalah daerah yang sangat kecil sekali ya. Dan itu kalaupun stroke-nya adalah suatu stroke sumbatan yang luas, akan mengganggu yang lebih luas juga. Tapi kalau diplopi atau berbayang, Ya. memang penyembuhannya agak lama. Yang penting adalah Oh, adaptasi. Satu, buka mata satu sisi tiap 3 jam, sebelah kiri, sebelah kanan. Sehingga akan terjadi proses adaptasi gerakan bola mata. Evaluasinya adalah bila bayangan itu makin lama makin dekat, berarti perbaikan. Kalau selama 3 bulan misalnya bayangannya masih lebar, nah itu masih belum perbaikan. Cara latihan tadi cukup mengadaptasikan proses penglihatan kita dengan membuka dan menutup mata bergantian antara kiri dan kanan. Atau kita pakai kacamata bajak laut gitu ya. Kadang-kadang pakai sebelah kanan, kadang-kadang sebelah kiri. Itu untuk mengadaptasi gerakan bola mata. Kalau itu oh, dikatakan iya. penglihatan berbayang. Bayang. Oh, iya, 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 Ya. iya, dok, ya, 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 ya. Baik, baik. Jadi pada prinsipnya kita mesti tahu dulu ya dok ya lokasinya di mana gitu ya dok ya. So, Oke, ya. baik dok. Kita jawab pertanyaan lagi. Masih ada 3 pertanyaan nih yang masuk. Yang pertama, dok, perbedaan stroke dengan Bell's palsy itu apa dok? Apa tuh dok? Oh Bell's ya. palsy. Bell's palsy itu apa ya dok ya? Mungkin banyak yang belum Ya, familiar, Silva. belum. Ya. Jadi Bell palsy itu adalah kerusakan saraf tujuh pinggir dari sel.
Kalau stroke adalah gangguannya di sentral, pembuluh darah di otak sentral. Oke, ya, ya, ya. Klinisnya juga akan beda gejalanya. Gejalanya biasanya kalau Bell's palsy adalah satu sisi juga lumpuh, Ya, mulutnya juga mencong, ya. iya. Tetapi pada Bell's palsy itu kita lihat adalah pada mata, biasanya mata dan kerutan dahi, ya. Pada kerutan dahi dia nggak bisa, atau dia nggak bisa menutup mata dengan kuat, itu pada Bell's palsy. Pada stroke karena kelainan sentral itu biasanya kerutan dahinya tidak ada masalah, kemudian tutup mata juga nggak ada masalah. Penyebabnya juga beda. Kalau stroke itu kelainan pembuluh darah, kalau Bell's palsy itu akibat suatu infeksi virus yang terkena adalah saraf tujuh. Nah, saraf tujuhnya terganggu, mulut kita juga akan jadi mencong. Jadi kalau Bell's palsy sebetulnya istilahnya itu bukan stroke, ya, istilah Bell's palsy. Tapi paling gampang kita lihat kerutan dahinya atau mata biasanya tetap membuka pada Bell's palsy. Sedangkan pada stroke mata tidak akan terganggu, dia buka mata. Udah, udah. Hal ya dok ya. Oke. Ya dok, makasih dok. Selanjutnya masih ada lagi nih Ya, dok. Lumayan banyak nih yang nanya nih dok. Dok, ya. apakah pasien yang terserang stroke wajib divaksin dok? Ini mungkin pertanyaannya berhubungan sama Oh, vaksin COVID nih dok. Apakah vaksin itu ya. wajib bagi penyandang stroke? Gimana dok? Kayaknya mah nggak apa-apa ya dok ya kalau menurut saya sih. Gimana kalau pandangan dok? Nah, ya memang dalam masa pandemi ini kita tahu bahwasanya dulu COVID itu sendiri tadi dikatakan oleh Dr. Iren pada awalnya juga gitu kan, COVID Ya, juga bisa menimbulkan angka stroke-nya juga akan meningkat karena pada infeksi COVID juga akan menyebabkan gangguan-gangguan terhadap hiperkoagulasi atau darah kental, itu menyebabkan stroke juga. Nah, bagaimana seorang yang sudah kena stroke, apakah perlu ya, suatu vaksin? Karena adalah suatu pandemi, ya, tetap kalau saya sarankan tetap dilakukan vaksin. Ya, nanti kan kita lihat dicek dulu pilihan-pilihannya apa, apakah ada gangguan autoimun atau apa, itu kan nanti pilihan dari sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Menteri oleh Kemenkes kita. Misalnya autoimun kita pilihan vaksinnya apa seperti itu. Tapi sebetulnya menurut saya tetap harus vaksin. Sebab kalau enggak ya kita tahu bahasanya salah satu angka kejadian pada waktu COVID kemarin, angka ya. kejadian stroke juga meningkat. Jadi kita juga harus uh, istilahnya vaksin juga supaya hal itu tidak akan terjadi. Itu Karena dokter. faktor resiko itu tadi ya dok ya, Ya. pasien stroke tuh punya faktor resiko yang lebih Ya. besar ya dok, apalagi di masa pandemi. Jadi divaksin gitu Nah, pemirsa, jangan takut ya. divaksin karena vaksin itu aman Ya. dan pasti sudah melalui beberapa pemeriksaan sebelum vaksin itu diberikan. Masih ada lagi di dok. Ya. Dok, kira-kira tensi yang berapa sih yang paling riskan atau beresiko untuk menimbulkan stroke? Ada nggak dok batasan? Jadi Oh sebetulnya 200, oh 180, gimana tuh dok? Jadi kan kalau kembali ke faktor risiko, sebetulnya ada namanya risk factor stroke score, CAR. Jadi itu ada suatu mana yang kemungkinan terjadinya nanti terjadi stroke, harus waspada, harus aman. Itu sebetulnya menyangkut semua faktor risiko, baik itu tekanan darah, gula darah, kadar kolesterol, aktivitas, kemudian obesitas, kemudian merokok. Nah, Ya, kalau suatu eh, dikatakan di hipertensinya, kita kan batasannya cuma yang penting kita tidak eh, dikatakan kalau misalnya merah hati-hati itu kalau tensinya 140 180 kita udah harus hati-hati tensi sistolnya seperti itu 140 90 ya soalnya 90 kita harus dikasih angka merah ya
Kemudian kalau yang normal ya 120, 80. Di antaranya itu adalah borderline. Tapi kan kita tidak hanya faktor hipertensi aja. Makanya ada namanya scoring card. Itu dengan 8 faktor risiko itu. Nanti kita bisa lihat, oh kalau kita udah sekitar ada 3 faktor risiko di angka merah, ya kita harus hati-hati. Kemungkinan terjadinya stroke kita juga besar. Kalau 4, 6 di faktor angka kuning misalnya, oh itu kita harus baru waspada. Kalau sekitar 6 sampai 8 di warna yang hijau, kita aman seperti itu. Jadi ada namanya scoring card untuk risk factor untuk stroke. Itu sangat simpel untuk mudah, bisa digunakan oleh masyarakat awam. Kapan harus hati-hati, kapan harus merubah lifestyle, seperti itu. Oke, Jadi nggak ada, maksudnya nggak ada batasan ya dok ya. apa-apa enggak. Yang penting risk factor-nya harus kita atasi. Kendalikan. Iya. Iya, jadi begitu ya sahabat Puri Cinere dan para IG lovers yang ada di manapun. Jadi nggak ada tuh yang namanya paling tinggi tensi berapa, semua sama aja. Yang penting faktor resiko dari masing-masing, entah diri kita maupun kerabat keluarga kita itu yang harus lebih diperhatikan. Satu lagi dok, sebelum kita mengundang penyandang stroke sahabat kita, ini ada pertanyaan, dok. Ibu saya akhir-akhir ini saya perhatikan kepalanya suka kayak goyang-goyang tanpa disadari, seperti tremor, gemeter gitu dok. Apakah gejala itu termasuk salah satu gejala stroke atau gimana dok? Gimana Ya, dok? Tremor, tapi ibunya belakangan tremor. Apakah tremor merupakan suatu gejala stroke atau bagaimana dok? Jadi itu bisa juga tadi saya katakan di dalam gejala segera ke rumah sakit itu S-nya terakhir adalah tidak sinkronnya koordinasi gerak. Ya. Itu biasanya di daerah-daerah otak kecil. Tapi biasanya satu sisi juga. Biasanya misalnya di otak kecil atau di daerah pusat-pusat motorik. Jadi ada gerakan-gerakan yang tanpa dia sadari. Nah, kalau ada gerakan-gerakan yang tanpa disadari, ini kita sebut sebagai involuntary movement atau gerakan tanpa sadar, ya kita harus cari lebih jauh lagi, apakah ini benar stroke, ataukah ini tremor oleh karena suatu Parkinson, atau kelainan-kelainan seperti involuntary movement yang lainnya, gerakan-gerakan tanpa disadari. Biasanya kalau stroke itu disertai dengan gejala yang ikutan. Tidak hanya misalnya gerakan-gerakan seperti tremor ya, kepalanya itu ya, tidak gerak sendiri. Kepalanya dok. Ya pada faktor-faktor degeneratif juga bisa seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi bahasanya, apakah gejala-gejala itu, yang penting adalah tadi, kita ada faktor risiko enggak, ya. Jadi pertama kali gerakan itu apakah gerakan stroke masih mungkin, tapi kan saya katakan tadi bahasanya biasanya adalah tidak terkoordinasi satu sisi, itu kemungkinan terjadinya stroke dan kejadiannya biasanya tiba-tiba. Itu tadinya nggak ada apa-apa tiba-tiba gerak sendiri, kita harus curiga suatu stroke. Tapi kalau terus tidak ada gejala yang menyertainya lainnya, tidak progresif atau apa, ya kemungkinan usia nanti juga penting juga usianya berapa sih. Ya. Jadi memang yang masuk dalam suatu gejala stroke tadi adalah tidak sinkronnya koordinasi gerakan motoriknya. Kalau paling sering itu seperti gerakan tangan-tangan gini, pasiennya tiba-tiba gerak satu sisi. Sebabkan dasar tiba-tiba gerakan seperti orang menari. Kita juga harus curiga ini suatu stroke. Gitu. Ya, gitu saja. Iya. Oke dok, jadi intinya kita mesti lihat secara holistik ya dok ya, nggak cuma tremor aja, kesemutan doang, atau sakit kepala aja gitu nggak ya dok ya, sambil dilihat faktor resiko yang lain. Oke, baik dok, kalau gitu kita ngobrol dulu dok sama sahabat kita yang penyandang stroke. Oh ya, ya Ibu Ina ya. Wah, Ibu Ina sih. Kita undang dulu dok, beliau dok. Saya kagum sama beliau yang semangatnya tinggi.
Kedua Oh, adalah Masya dukungan Allah. keluarga. Dukungan keluarganya juga, putranya itu juga dukungan untuk kesembuhannya dari Ibu Ina itu kan hampir Masya setahun ya, Allah. udah 2020. Iya dok. Itu Ya cukup hebat lama itu beliau ya. dok. Pas Iya lagi betul, pandemi itu 2020. dok. Pas awal-awal pandemi dok. Iya, Dok. ada. Beliau dok. Ya kalau nggak ada dukungan keluarga yang membantu, waduh, itu udah pasti. Iya ya dok ya. Ya, Betul ya. Ibu Ina, ya. Ya. Bentar Ibu dok. Ina. Halo, Iya, Ibu. Iya. Assalamualaikum, Bu Ina. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat siang, Ibu. iya. Waalaikumsalam. Ya. Ibu Ina apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Sekarang senang sekali bahwa kesehatan saya jauh lebih baik. Alhamdulillah, insya Allah tetap Berkat sehat Allah ya. Iya, Alhamdulillah berkat Allah, berkat Amin. semangat Ibu juga Iya. tentunya ya. Insya Allah Ibu selalu sehat ya Bu, tetap sehat, semakin Amin, sehat amin, ya amin. Bu ya. Oke, Bu Ina, kita ngobrol-ngobrol dulu ya sama Dokter Eko ya. Saya Dokter Silakan, Iren. Dok. Iya, saya Dokter Ya, Iren. silakan, Itu ada dokter. Dokter Eko juga. Masya Ya, Allah. udah kenal Bu. baik saya kalau Dokter Eko. Iya ya Bu ya. Karena Bu, begini, begini kenapa Dok, Bu? ini saya kan bukan yang pertama sebetulnya. Ya, Serangan yang tahun 20 itu bukan ya. pertama. Oh, Lebih kurang 2008 saya pernah ya. terkena, tapi yang ringan sekali. Oke. 2020. Berkat ya, berkat saya Pernah kena. rajin terapi dan Ya. dengan bantuan Dokter Eko ini, jadi saya kenal beliau itu dari tahun 2000 pada waktu saya kena stroke yang pertama. Ya, Tapi betul-betul itu yang sangat ringan. ya. Betul sampai bisa karena saya rajin terapi, Ya. saya cepat sembuh Ya. berkat bantuan Dokter Eko juga. Alhamdulillah. Dan akhirnya saya bisa beraktivitas normal lagi, Dok. Oh, Masya Allah, luar biasa Ibu. Normal sekali, nggak ada perubahan Ya, apa-apa ya, setelah ya, itu. ya, ya. Nah, tapi yang 2020 20? ini, jadi setahun yang lalu ya Dok ya, Ya. itu Ya, saya tahun. hanya karena kebesaran Allah lah saya masih bisa selamat ini. Semua orang yang kalau saya telepon setelah saya Ya. sadar, Ya. pada berteriak, ah ini Mbak Ina nih betulan. Pada tidak percaya Dok, karena melihat kondisi saya yang terakhir Ya. dan bagaimana puntang-pantingnya anak saya. Masya Allah. Dia mengurus saya, bukan main ya, sampai Ya, ya. anak saya cuma satu nih Dok. Masya Allah. Tapi bukan main. Alhamdulillah ya Bu. Jadi kebetulan waktu dihubungi tetangganya, jadi yang tahu pertama tetangga, Ya. dia menghubungi anak saya, terus anak saya cepat datang, Ya. dibawa ke Cinere. Oke. Akhirnya beberapa waktu kemudian saya dioperasi di RSCM tapi Oh, ya, 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 ya. Bu Ina, itu tahun tahun berapa Bu? Gimana Bu? 2020. Jadi saya 2020. tidak sadar sama sekali Ya. dari 2020 sampai 2021. Dari puasa sampai lebaran lagi. Ah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Dok. Oh. Jadi saya sebelumnya itu ya, Dok, karena Ya. pengalaman yang pertama, Ya. saya rajin ini setiap hari merasa tensi, dan Ya. saya bukan orang jenisnya yang gampang-gampang pusing. Ya. Jadi saya nggak ada kecurigaan sama sekali gitu loh. Nah, terus Kalau makanya itu kata serangan anak stroke saya, ya? bahwa itu serangan stroke. Jadi anak saya bilangnya itu kena stroke. Dan apa katanya 3 hari sebelumnya saya pusing berat, Oh. sehingga dia bingung. Ya, 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 ya. Untunglah anak waktu yang saya kolaps, betul kolaps itu, Dok, tetangga sebelah yang membantu saya menghubungi anak saya. Anak Ya. saya segera datang. Untung Ya. dia juga gampang dihubungi, terus datang. Ya. Terus dibawa ke rumah sakit Puri. Tapi Ya. akhirnya saya dioperasi di RSCM. Oh, iya, iya. Jadi Bu Ina waktu dulu itu tiba-tiba pingsan gitu ya Bu ya? Iya tahu. Nggak ingat sama sekali ya? Nggak ingat sama sekali ya? Enggak. Oh, Ya. iya, iya. Tapi yang paling istimewa nih yang 2020 sampai 2021, 1 tahun, Dok. Saya tidak tahu apa yang kejadian pada diri saya. Sama sekali tidak tahu. Saya anggap ini mukjizat dari Allah gitu Iya, ya. Masya Saya Allah. nggak tahu sakitnya, Dok. Jadi Jadi Ibu kalau sampai setahun cerita- itu koma ya Bu? Iya, dan saya nggak tahu apa-apa sama sekali jadinya. Dan kalau nggak diceritakan anak saya Ya. nggak tahu apapun yang terjadi. Dia bilang 3 hari sebelumnya saya pusing-pusing, Iya, agak gawat pusingnya gitu. iya, iya. Nah kebetulannya ada tetangga sebelah menghubungi anak saya. Untung anak saya ada di tempat
langsung dibawa ke rumah sakit Cinere. Waktu itu Akhirnya dioperasi. ya, Saya sadarnya tahu dok, ya, persis Lebaran tahun baru ini. 2021 ini. Persis Lebaran. Dan ini memang betul-betul karena kebesaran Allah ya dok ya. Saya itu bisa langsung ngomong. Masya Jadi semua orang yang Allah. ada, ada nomornya di telepon HP Ya, saya ya, telepon satu-satu. ya. Semua tidak ada yang percaya kalau, nah, apalagi mereka yang melihat kondisi saya terakhir ya. Kalau itu Nggak ada ibu yang percaya bahwa saya hubungin ya? Iya, saya yang telepon. Iya, kalau itu Mereka ibu nggak yang percaya. telepon. Iya, iya, iya. Heeh. Nah, jadi itulah saya bilang itu mujizat dari Allah benar-benar dok. Iya. Saya tidak tahu apa yang terjadi selama 1 tahun itu dok. Katanya kan kepala dibotakin. Iya, Ya, iya. karena Waktu operasi kan? di Iya. kepala. Mm-mm. Terus waktu cerita itu, Bunda dioperasi. Di mana? Iya, Kenapa dioperasi? iya. Baru anak saya menceritakan, baru saya tahu bahwa saya terserang stroke yang gawat. Ah. Waktu itu ibu, Saya bilang betul-betul anaknya cerita nggak Bu? Waktu itu yang stroke-nya yang parah ini, yang 2020 kemarin, yang stroke-nya. Itu kenapa Bu? ya. Anaknya cerita nggak Bu? Stroke-nya yang kenapa tuh Bu? Dia cerita panjang lebar apa yang diceritakan oleh dokter Eko ya. Oh iya, iya. Nah, tapi pada waktu itu ya dok, ingatan saya belum penuh. Oh Saya iya. sadar, Iya. tapi belum penuh. Iya. Misalnya pada suatu pagi saya tiba-tiba teringat suatu nama. Saya pikir nama belakang seseorang. Iya. Saya pikir ini orang siapa ya? Tapi kok familiar gitu loh. Iya. Tapi saya tidak mau memaksa. Itu rahasia yang satu. Iya. Saya itu tidak mau memaksakan ingatan. Oh. Saya biarkan saja berjalan dulu. Iya, iya, iya. Itu yang juga sangat membantu ya dok ya rupanya. Iya. Jadi setelah itu barulah diceritakan anak saya, Bunda dioperasi di kepala. Hah? Di kepala? Saya nggak tahu apa-apa benar-benar dok. Masya Allah. Pada waktu saya sudah sadar, Iya. itu kebesaran mujizat dari Allah betul-betul. Nah, waktu saya dibilang dioperasi di kepala, saya raba-raba ini ya. Iya. Benar ada kayak yang keras gitu, urat yang keras sekali. Iya. Baru saya percaya. Iya. Baru saya percaya dok. Ah. Bukan main deh. Jadi Jadi, setelah betul-betul 1 tahun mukjizat. ibu bangun, mukjizat, alhamdulillah ibu bisa bicara ya Bu ya, langsung ya Bu. Bisa bicara langsung lebaran ngobrol dengan tamu-tamu. Masya Allah. Iya, 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 iya. Saya bilang ini kalau bukan kebesaran Allah memberikan mukjizat kepada saya, nggak mungkin begini. Karena semua orang nggak percaya saya bisa sembuh Iya, gitu dok. iya, iya. Semua Iya. menyangkanya wah udah pasti jangan. Iya, apalagi ibu koma Itulah. 1 tahun ya Bu ya. Iya. Iya, iya. heeh. Bu Ina, Ini bukan main deh. ini kan udah Ya. sejak dari Lebaran nih, bulan Mei sampai sekarang. Bu Ina, Ya. dalam perjalanan itu dari mulai koma, udah bisa aktivitas apa nih Bu yang sudah bisa Ibu lakukan nih sampai Ya, sekitar 6 bulan? Saya sekarang keluar rumah cuma untuk pergi terapi. Oh, oke. Di rumah Kalau sehari-hari dulu saya di gimana Bu? rumah. Di rumah sehari-hari Nah di rumah ini jalan kan mestinya kalau orang apa-apa seperti gitu? saya bergerak seperti biasa. Apalagi sekarang Oh. udah boleh pakai kursi roda. Ya, ya, ya. Kursi roda nggak boleh dipakai lagi. Ya. Saya boleh jalan tapi Ya. diawasi gitu. Ya, Supaya jangan sampai terjatuh. ya. Jadi saya nggak tahu, saya bilang ini kalau bukan kebesaran Allah nggak akan mungkin saya bisa. Dan anak saya itu cuma satu dok, Ya. tapi dia mengorbankan segala-galanya. Wah, Masya Untuk Allah. demi Untuk ibunya. ibunya, iya, iya, iya. Ya Allah, ya anak berbakti sekali ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ibu juga diberikan kesehatan, Dia kesembuhan. mengorbankan segala-galanya. Iya. Mengorbankan segala-galanya supaya bisa mendampingi ibu. Hanya Sampai demi ke ibu. terapi aja saya tidak boleh kalau pergi sendiri, harus dikawal. Ah, Dikawalnya terus. alhamdulillah. Nah, ibu kan tadi bilang terapi. Alhamdulillah banget. Ibu terapi apa aja tuh Bu? Apa aja tuh? Ya semua. Apa aja Bu? Terapi Mulai dari bicara, tangan, kaki, terapi kepala, gerak, semua Bicara ya. juga. Hmm, Iya semua. Sekarang lagi belajar jalan. ya. Nah, Nah, pasca stroke ini Ibu kalau makan ada kesulitan nggak? Masih kayak keselak atau Waktu apa? awal-awal waktu awal-awalnya ya, yang makannya sebetulnya bukan kesulitan ya dok. Cuman saya ini semenjak sembuh lagi, Ya. saya belum pernah merasakan yang namanya lapar. Oh gitu. Ada yang bilang itu mungkin karena lama pakai sonde, ada yang bilang begitu. Ya. Kan sonde itu kan asal waktunya sudah sampai dimasukkan aja kan semua. Ya, ya. Kita nggak tahu rasanya apa gitu loh. Ya, ya. Tapi sekarang Ya. seminggu ini udah mulai makan saya bagus. Alhamdulillah. Oke, ya. Alhamdulillah Baik, baik. sekali deh pokoknya. Alhamdulillah. Ya, itu Bu, dokter ada yang mau yang di Ya, ada yang mau katakan disampaikan? semangatnya Ibu Ina Iya. itu. Iya, betul.
Berkat dorongan semangatnya Dr. Bu Eko. Ina. Bu Ina itu semangat banget, dan yang penting tadi saya katakan dukungan keluarga, ya, dukungan Iya, putranya betul. Mas Rita Betul. itu. Betul. Saya Dia menyaksikan sendiri. mengorbankan segala-galanya demi Iya, ibunya. betul. Hmm. Sebetulnya ya Bu Ina itu operasinya 2 kali. Satu pertama Oh, kali iya datang ke katanya. Cinere itu dilakukan samping. oh Kemudian karena ya, itu ada pecah pembuluh darah, ya. dibawa ke RSCM untuk dilakukan koil. Oh, Dan semenjak itu memang Bu Ina nggak tahu apa-apa. Sampai ya, masih pasang sonde, ya karena Sonde, berkat ya. ketekunan dan semangatnya Bu Ina, ketekunan dari putranya, setiap kali bawa ke terapi. Akhirnya kaget juga saya begitu Bu Ina bisa cerita macam-macam, bisa telepon, bisa ini. Wah itu luar biasa, saya bilang ini memang mujizat daripada Tuhan yang Cuman besar. memori masih ada yang terganggu, Dok. Memori. iya. Lebih banyak Oh, gitu. yang terjadi puluhan tahun yang lalu waktu saya masih remaja di Ya. SMP, masih tahun 62. Ya. Itu lebih ingat daripada apa yang dikatakan anak saya tadi pagi gitu. Oh, Itu kenapa ya, Dok? Nah, itu kenapa tuh, Dok? Sekalian, Ya. Dok. memori yang lama-lama itu muncul gitu loh. Iya, iya. Kenapa Ya. tuh, Dok? Ada hubungannya nggak tuh, Dok, sama stroke, Dok? Ingatan masa lampau Jadi- sama saat ini. Ya, itu adalah biasanya memori jangan sampai terjadi demensia ya. Biasanya memang kalau demensia kan juga itu Oh. ingatan-ingatan yang lama itu pada muncul semua. Dan ingatan yang jangka pendek kadang-kadang kita lupa. Tapi itu bisa dilatih Bu. Saya yakin Iya. Bu Ina itu bisa melakukan seperti itu. Yaitu mengingat Insya Allah. memori-memori yang baru dikerjakan, selalu mengulang. Iya. Lupa harus dilawan Iya. dengan lupa. L-nya adalah latihan, U-nya mengulang-ulang, P memperhatikan segala sesuatu yang dikatakan, dan A asosiasi. Asosiasi itu membuat kayak jembatan keledai gitu. Jadi lupa harus Iya. dilawan dengan lupa. Tapi semangatnya Bu Ina, saya yakin Bu Ina bisa melakukan itu semua. Dan dukungan Allah. keluarga, ya, Bu Ina. Dukungan keluarga ini nomor 1 sekali, Dok. Iya betul, Bu Ina. Dan itu, Dok, saya rasa mesti sabar ya. Mesti Ya. banyak Iya. kesabaran. Karena begini, Iya. misalnya suatu hari saya bangun, Iya. tiba-tiba muncul nama seseorang, nama belakang seseorang. Jadi saya tanya, siapa ini ya? Tapi kok rasanya familiar ini nama. Saya nggak mau paksa mikir, siapa. Saya bilang, biarkan aja berjalan dulu. Kemudian akhirnya datang first name-nya. Hmm. Tetap saya tidak mau memaksakan siapa ini orang gitu. Betul. Beberapa hari kemudian Iya. datang ingatan itu. Oh, saya kenal Ya. tahu, Dok. Tahun 1962. Oh, Oh, ya Allah. Saya belum Iya. lahir itu, Bu. Saya sekarang udah 79, Dok. Masya Allah. Tapi saya senang lihat Ibu. Saya kagum sama Ibu gitu ya. Semangatnya. Iya. Terus bagaimana Ibu melalui semuanya. Sekarang Ibu masih cantik, Ibu masih semangat. Saya kagum sama Ibu. Masya Allah. Nanti ketawa Dokter Eko. Iya, Bu. Jadi pesan saya ini kalau ada Ya. yang stroke, sabar dulu deh. Iya. Sabaran itu. Jangan dipaksakan kita untuk berpikir dulu. Ya. Sabar aja, nanti sedikit demi sedikit memori itu akan kembali. Ya, Dok. ya. Tapi yang lucu yang itu tadi belum, jawabannya sih belum jelas nih, Dok. Kenapa yang berapa puluh tahun yang lalu masih diingat, yang baru tadi pagi ditanyakan atau diceritakan oleh anak saya bisa lupa. Ya itu prinsipnya sebetulnya kayak komputer Bu. Jadi pada waktu otak itu terganggu, jadi ingat kayak ngehang tempat memorinya itu. Jadi yang keluar adalah memori-memori yang dulu semua keluar ke atas. Jadi mau ke atas. Tapi itu istilahnya recent memory, memori yang segera. Itu Itu bisa memori, nanti, ya recent memory itu, ya itu tadi saya katakan lupa harus dilawan dengan lupa. Berlatih terus, misalnya mengingat apa yang terjadi hari ini, baru aja terjadi, yaitu mengulang-ulang dan memperhatikan fokus, serta kalau bisa membuat jembatan keledai. Ya misalnya, jadi gini, teman saya itu si Tommy gemuk gitu ya, terus ibu ingat, tomat kan gemuk, nah gitu. Jadi namanya jembatan keledai gitu. Dulu kalau kita belajar di SD kan bikin-bikin jembatan itu. Nama-nama orang misalnya ibu nggak hafal sama itu. Oh, si Tommy
gemuk seperti tomat. Nah, seperti itu. Jadi itu biar nempel gitu di memorinya itu Bu Ina. Tapi Bu Ina cepat belajar, saya yakin. Bukti, saya juga Dr. Iren. Insya Allah. Ya dari tadinya nggak bisa masih makan juga susah Ya. pakai usang sekarang Sandi. sudah Ya. semuanya bisa. Iya. Sampai kita bingung kalau konsul, ibu bisa makan belum? Pustaka. Tapi waktu pakai sounder itu dok, saya gabung Ya. juga dengan sekali-sekali mempunyai. Karena saya takut nanti Ya. kehilangan kepintaran. Benar-benar. Tetap Ya. menggunakan. Nah, Saya bilang rasa, yang penting itu kan bisa meningkatkan memori juga. iya. Ya. Ingat sekarang ingat yang peristiwa lama-lama dulu-dulu gitu loh. Memori dulu ya. Yang indah-indah ya dok ya, yang indah-indah. Sekarang udah tua Ya. ada memori indah lagi. Loh, yang penting itu latihan memori juga, lagu-lagu memori. Ibu harus Oh itu bukan hafalin main. juga. Itu Ah. di sekarang lagi terapi di tempat terapi dok, dipasang lagu-lagu terus. Ya. Iya, betul. Sesuai permintaan. Nah, jadi enak mengenang lagu lama lagi gitu loh. Ya, Sweet memories will never die. Oh iya. Aduh, Ibu seneng deh bisa ketemu sama Ibu, bisa bicara langsung, Alhamdulillah. mendengar cerita Ibu, mendengar bagaimana kesabaran Ibu Ini dan ada perjuangan ada dan pernah satu kesabaran. kejadian yang ini. Kenapa, Bu? Saya Kenapa, Bu? kalau boleh cerita dikit. Boleh, ya. boleh. Silakan, Bu. Setelah saya sadar, Ya. anak saya itu saya anggap bukan anak saya. Nah, Bukan anak saya. Jadi saya bilang, saya sayang sama kamu, tapi kamu tidak lahir dari rahim saya. Ibu Dia lupa. kan ketawa aja gitu. Lupa, bukan begitu, ada ceritanya nih. Begini, saya kan dari kecil di yatim piatu, jadi dibesarkan oleh kakak saya. Ya. Kakak saya punya anak 6. Yang paling kecil itu lengket banget sama saya, nggak bisa pisah. Sampai sekali bapaknya kepingin tidur sama dia, ya bapak kepingin nanti dikasih aja coklat deh. Ya karena mau. Coklatnya dia makan habis, selesai dia ketok kamar saya lagi. Tetap membeban sama saya, bukan main lengketnya gitu. Jadi waktu saya sembuh ini kan yang dekat sama saya kan anak saya. Ya. Saya membayangkan itu adalah keponakan saya itu. Oh. Iya. Hampir sebulan kemudian Ya. baru saya kembali memorinya. Baru kembali memori. Oh iya betul deh. Kamu anak bunda kok. Gitu. Ya Allah. Saya dari kesian saya nyesel juga. Tapi rupanya bisa terjadi begitu ya dok. Jadi dalam bayangan saya, karena dia yang sekarang dekat sama saya, dia itu adalah kemenakan saya yang dulu sangat dekat sama saya gitu loh. Oh. Bisa terjadi rupanya. Iya. Persis dia bilang, enggak, kamu saya sayang sama kamu, tapi kamu bukan lahir dari rahim saya. Dia ketawa aja gitu. Kok bisa kejadian begitu ya dok? Jadi bersambung dengan peristiwa yang bertahun-tahun lalu saya alami gitu loh. Seolah-olah karena sekarang dia yang dekat, jadi dia lah yang anak saya gitu loh. Yang itu yang kemenakan saya itu. Hebat ya. Pengalaman saya habis stroke ini macam-macam loh dok. Wah, banyak sekali ya Bu Ina ya. Jadi Iya. sama memori yang dibenci sama memori yang disenangi itu akan terkenang. Tapi lebih banyak yang sweet memories kok dok. Bu Ina, Ya, yang penting sweet memori. Bu Ina, Yang penting sweet memories. Ya bu, ya dok. ada pesan-pesan lagi nggak buat sahabat Puri Cinere, buat para penonton kita di Instagram Live siang ini? Selain sabar, ada pesan-pesan lain nggak bagi yang mungkin terkena stroke atau keluarganya? Tetap mendekatkan. Apa Bu? Pesan-pesannya apa Bu? Yang pertama itu kesabaran ya saya. Yang kedua ya lebih dekatkan diri kepada Allah. Oke. Ya, Itu sangat menolong. ya. Jadi dia bukakan juga jalan-jalan untuk kita ya. Sama semangat ya Bu ya, yang pasti ya. Semangat, tambah semangat. Apalagi saya punya cucu yang lucu, jadi lebih semangat lagi. Ini mau lihat nih. Iya deh tadi ngintip-ngintip ya di belakang. Iya, Nemenin. dia banyak ingin tahu semua dia. Nampak kan? Iya. Oke deh, Bu Ina, Senang terima ada kasih bisa banyak. ngobrol-ngobrol sama dokter. Iya, kami juga Bu, saya pribadi kami juga. Jadi berbagi pengalaman Bu, berbagi cerita, Iya. jadi tahu, saya jadi kagum sama Ibu. Apa yang
Alhamdulillah. Iya. Terima kasih juga. Iya. Jadi dari penjelasan Dokter Eko juga kita banyak belajar ya. Iya. Apa yang harus diabaikan kalau mengalami hal yang sama gitu loh. Ya, terima kasih Bu Ina. Ya, terima kasih Bu Ina Terima kasih juga. atas waktunya, Terima kasih atas juga sharingnya, sudah diundang. berbagi pengalaman, Ya. berbagi semangat, berbagi kesabaran. Bagaimana Bu Ina dulu melewatinya, Masya Allah. Luar biasa, Bu Ina hebat. Insya Allah Allah selalu Alhamdulillah. melindungi, menjaga Bu Ina untuk tetap sehat, tetap semangat, Insya Allah. dan selalu Alhamdulillah. sehat. Ya, Bu Ina. Terima kasih juga Dok. Ya, sampai ketemu lagi Banyak yang Bu dipelajari. Ina. Ya, Sampai ketemu. ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Eko, selamat bekerja lagi ya. Terima kasih ya, Bu. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan bosan nanti kalau saya nanya-nanya. Iya. Enggak Bu, Dokter Eko nggak bosen kok Bu. Akan selalu Orangnya baik menerima banget, dengan senang sabar hati dan tangan terbuka. Ya Dok ya. Iya, alhamdulillah. Selamat bertugas dokter. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ina. Semangat ya. Ya. Iya. Ya, Oke, Assalamualaikum. ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Puri Cinere dan pemirsa Instagram Live dimanapun berada, kita sampai di penghujung acara. Bila ada masukan, saran bagi kami ataupun request topik mau apa lagi nih Puri Cinere ngadain Instagram Live apa lagi nih? Silahkan boleh kirimkan pesan melalui DM Instagram Puri Cinere atau bisa kontak langsung ke nomor telepon humas yang ada. Kami sangat menerima saran, masukan, dan request topik apa nih yang pengen dibahas atau kita pengen kupas tuntas nih tentang topik kesehatan ya. Seperti tadi disampaikan, sekarang bertepatan dengan Hari Stroke Sedunia. Yuk, mari teman-teman tanpa memandang usia, mulai kita kenali apa sih, kita punya faktor resiko apa nih, kita mulai periksakan, kita mulai aware, mulai waspada, mari kita periksakan kesehatan kita. Nah, di Rumah Sakit Puri Cinere ada pemeriksaan medical check up, ada beberapa paket ya yang bisa teman-teman lakukan untuk mendeteksi dini gitu ya. Jadi jangan sampai nauzubillah min zalik, sudah sakit kita baru memeriksakan. Alangkah baiknya kita memeriksakan terlebih dahulu karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu ya. Untuk informasi lebih lanjut, jika mau tanya langsung ke Dokter Eko, mau konsultasi bukan cuma stroke, tapi keluhan yang berhubungan dengan bidang saraf, bisa langsung ketemu Dokter Eko setiap hari di Rumah Sakit Puri Cinere, Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 16, dan kalau hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 12. Itu saja dari kami. Terima kasih kami sampaikan kepada Dokter Eko yang sudah memaparkan dengan jelas dan detail fakta dan mitos yang beredar di masyarakat seputar stroke. Diharapkan nggak salah lagi ya dan mempercayai mitos-mitos yang beredar tidak jelas. Yang kedua, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ina atas waktunya, atas pengalaman berharga yang dibagikan pada kami, juga semangatnya. Terima kasih banyak. Saya Dr. Iren sebagai pembawa acara. Dengan ini menutup acara Instagram Live Puri Cinere. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat. Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih Dok. Saya udah suntik